you're feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change. Pendahuluan luas. Kita sudah tahu bahwa untuk menghitung suatu poligon sederhana seperti persegi panjang, jajal genjang, segitiga, dan trapesium sudah memiliki rumusan tersendiri, yaitu luas persegi panjang, panjang kali lebar, jajal genjang, alas kali tinggi, segitiga, alas kali tinggi bagi 2, dan trapesium A tambah B kali tinggi per 2. Nah, bagaimana kita akan menghitung luas dari poligon dengan sisi tidak beraturan seperti gambar berikut? Maka kita dapat menghitungnya dengan membagi daerah poligon tersebut menjadi beberapa bagian ke bentuk bangun yang sederhana, yaitu segitiga. Jadi, dalam poligon tak beraturan tersebut sudah ada segitiga ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Maka, luas dari poligon tak beraturan tersebut adalah hasil jumlah dari segitiga ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, lalu bagaimana kita ingin menghitung suatu daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat? Kita tidak bisa langsung membaginya ke beberapa bagian, karena ada sisi lengkung dan bukan sisi yang berbentuk garis lurus. Maka, cara lain untuk mengetahui luas dari daerah di bawah kurva tersebut, atau R, dapat dilakukan dengan cara aproksimasi atau menghampiri bagian kurva. Misalnya, pada sebuah lingkaran yang sisi-sisinya lengkung bukan berupa garis lurus, nah kita bisa mengetahui luasnya itu dengan aproksimasi luas atau menghampiri. Pertama, kita hampiri dengan persegi 4 dalam lingkaran tersebut. Kemudian, kita coba hampiri dengan segi 8 beraturan di dalamnya. Kemudian, kita hampiri lagi dengan segi 16 beraturan di dalamnya. Maka luas persegi 16 di dalamnya hampir menghampiri dengan luas dari lingkaran tersebut. Kesimpulan, semakin besar N-nya, semakin akurat hampiran terhadap luas lingkaran. Jadi, limit dari luas Pn ketika N-nya menuju tak hingga adalah luas lingkaran. Untuk aproksimasi daerah R yang ditunjuk adalah daerah di bawah kurva ini, yang warna ungu ini, di bawah kurva ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu kita aproksimasi atau kita hampiri dari dalam. Jadi kita partisi persegi panjang ini, itu tidak melewati dari garis kurvanya, jadi dia tetap di dalam daerah N. Lalu yang kedua bisa kita pakai dengan poligon luar. Jadi kita partisi daerahnya, kita beri persegi panjangnya ini bisa melewati garis kurva dari fx-nya. Itu bedanya. Kita akan membahas aproksimasi daerah R melalui poligon dalam dan poligon luar. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari luas poligon di bagian dalam ini. Nah, kita akan mencoba mencari luas poligon ini dengan interval 0,2. Jadi di sini 0 dan di sini adalah 2. Nah, tentunya untuk kita mencari luas, kita harus mengetahui luas dari masing-masing partisi di dalam kurva ini. Jadi kita harus tahu luas ini, dan ini, masing-masing partisinya. Nah, misalkan saya mengambil satu partisi di sini, saya ambil di sini. Nah, ini contohnya. Nah, di sini akan terbentuk sebuah persegi panjang, teman-teman, dengan panjang fxi kurang 1 dan lebar delta x. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus luas persegi panjang itu merupakan panjang dikalikan lebar. Maka bisa kita katakan rumus dari partisi ini merupakan fxi kurang 1 dikalikan dengan delta x. Nah, untuk lebih lanjut lagi, tentunya kita harus mengetahui apa itu fxi dan delta x. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa selangnya merupakan 0,2 dengan selang terpanjangnya itu merupakan 2. Nah, jadi ini adalah contoh selangnya, teman-teman. Ini adalah selang keduanya. Nah, karena kita mengetahui bahwa selang terpanjangnya ini 2, maka kita dapat membagi selang ini menjadi beberapa bagian sebanyak n dengan masing-masing bagian itu sama. Jadi x0 ke x1 ini sama, x2 ke x3 ini sama. Nah, kita akan membagi ini menjadi beberapa bagian. Nah, jika kita sudah membagi ini menjadi beberapa bagian, maka kita dapat mengetahui nilai
atau panjang dari setiap selang ini. Kita dapat mengetahui panjang dari x0 ke x1, x1 ke x2. Karena kita bagi sebanyak n, maka panjang dari masing-masing selang ini merupakan 2 dibagi dengan n. Atau kalau kita rumuskan menjadi delta x sama dengan 2 dikurang 0 dibagi dengan n. Dengan 2 merupakan selang tertingginya. Jadi 2 dikurangi dengan 0, kita bagikan dengan n. Sama dengan 2 per n. Nah, setelah kita mengetahui delta x dari partisi ini, tidak hanya dari partisi ini, dari sini, ini delta x ini merupakan, ini sampai ke sini merupakan delta x ya teman-teman. Kita harus mengetahui juga, ini itu apa? Xi kurang ini bagaimana? Nah, jadi gini teman-teman, setelah kita mengetahui delta x tadi, itu kan artinya bahwa setiap kita melompat, misalnya dari x1, kita lompat ke x1, dari x0, kita lompat ke x1, maka kita lompat sebanyak atau sebesar 2 per n. Jika kita loncatkan dari x1 ke x2, maka tinggal 2 per n ditambah 2 per n, menjadi 4 per n. Nah, jika kita loncatkan dia dari x2 ke xi, maka menjadi 2i per n. Jika kita loncatkan ke delta x sebelumnya, maka itu menjadi xi dikurang 1. Maka rumusnya menjadi 2 dikali i kurang 1 per n. Nah, ini jadinya. Nah, ini teman-teman, kita substitusikan ke rumus yang tadi. Ke rumus ini. Fxi kurang i tadi. Maka kita dapat rumusnya seperti ini. A ini adalah luas. Luas dari R, n, sama dengan sigma i sebanyak n dikalikan 2 I dikurang 1 per N dikuadratkan. Kenapa ini dikuadratkan teman-teman? Karena ini seperti yang kita ketahui bahwa kurva ini merupakan kurva X pangkat 2. Jadi ini X dikuadratkan dikali dengan 2 per N. Ini merupakan delta X yang kita dapatin tadi. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Untuk menghitung luas R lebih lanjut, kita lakukan seperti ini teman-teman. Nah, ini luas Rn sama dengan sigma I sebanyak N Fxi kurang 1 dikalikan delta X, ini rumus yang awal tadi, sama dengan sigma I sebanyak N Xi kurang 1 kuadrat dikalikan 2 per N. Maka sama dengan sigma I sebanyak N I kurang 1 2 per N dikuadratkan kali 2 per N. Nah, ini merupakan bentuk pemisahan dari yang ini teman-teman. Nah, ini 2 per N, I kurang 1, jadi pisah. Lalu 8 per N pangkat 3, ini didapat dari 2 pangkat 2 sama dengan 4, dikalikan 2, 4 kali 2 menjadi 8, N pangkat 2, N pangkat 2, kali N. Sama dengan N pangkat 3, sigma I sebanyak N, I kurang 1 kuadrat. Jadi 8 per N pangkat 3, nah ini teman-teman merupakan notasi jumlah khusus dari sini ya. Nah, jumlah khusus. Maka menjadi seperti ini. Lalu ini kita kali ke sini, maka menjadi 8 per 6n pangkat 3. Lalu kita sederhanakan menjadi 8 disederhanakan jadi 4. 6 kita sederhanakan jadi 3n pangkat 3. Ini kita kali ke dalam, n kali n kuadrat, 1 kali n 2n kurang 1. Nah, kemudian ini kita kali lagi, n kuadrat kali 2n pangkat 3. N kuadrat baru dikali lagi ke sini, nah sehingga dapatlah hasilnya seperti ini ya teman-teman, 2n pangkat 3 kurang 3n pangkat 2 tambah n. Jadi ini n ini kan bisa kita bagi, jadi n pangkat 3 dibagi n pangkat 3, coret-coret, makanya di sini tidak ada n ya teman-teman, menjadi 3, 4 kalikan 2, 8. Nah di sini juga 3n pangkat 3, 3n pangkat 2 kita bagi, set menjadi n saja, lalu 4, karena ini sudah kita bagi, jadi ini tinggal 1, 4 dikalikan 1, 4. Ini juga kita bagi, set 3n pangkat 2. Ini adalah 1, jadi 4 dikalikan 1 sama dengan 4 per 3n pangkat 3. Jadi ini adalah bentuk sederhananya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita dekatkan n-nya ini menuju tak hingga, maka luas Rn ini menjadi seperti ini. Nah, misalnya kita dekatkan ini menjadi limit n tak hingga. Nah, limit n menuju tak hingga itu sama dengan 1 per n, sama dengan 0. Nah, jadi setiap bentuk 1 per n ini nilainya sama dengan 0. Nah, di sini limit n menuju tak hingga dari luas Rn sama dengan limit n menuju tak hingga 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah, ini typo ya teman-teman, ini harusnya 4 per n pangkat 3. Nah, ini kita kali ke dalam,
Jadi limit n menuju tak hingga 8/3 dikurang limit n menuju tak hingga 4/n ditambah limit n menuju tak hingga 4/3n pangkat 3. Nah, ini karena tidak ada bentuk 1/n, maka ini menjadi 8/3 saja teman-teman. Lalu dikurangkan dengan limit n menuju tak hingga, ini kita pecahkan jadi 4/1 dikali 1/n. Kita pecahkan dari 4/n ini. Maka jika kita kali pun hasilnya adalah 4/n. Ditambah limit n menuju tak hingga, ini kita pecahkan juga teman-teman menjadi 4/3 dikali 1/n pangkat 3. Maka 8/3 dikurang 4/1 limit n menuju tak hingga kali 1/n ditambah 4/3 limit n menuju tak hingga kali 1/n pangkat 3. 8/3 dikurang 4 bagi 1 4 kali 0, karena 1/n ini nilainya adalah 0 sesuai dengan yang ini, maka ini menjadi 0 ditambah 4/3 dikalikan 0. Ini 1/3 juga. Ini 1/n juga, jadi nilainya 0. Maka sama dengan 8/3, 4 dikali 0 0 tambah 4/3 dikali 0 adalah 0. Jadi 8/3 dikurang 0 tambah 0 sama dengan 8/3. Nah, jadi teman-teman, hasil dari luas R atau jumlah daerah partisi tadi adalah 8/3. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang luas poligon dalam. Pada kali ini kita akan masuk untuk membahas luas poligon luar. Nah, pada poligon luar ini, bagian ini termasuk bagian yang bisa kita cari. Dan bagian ini itu bagian poligon luar. Jika di dalam kurva, poligonnya itu disebut poligon dalam. Nah, pada poligon luar ini ada beberapa dari poligon dalam yang bisa kita gunakan. Yang pertama yang paling tetap kita gunakan itu adalah sigma X-nya. Kenapa sigma X-nya? Karena sigma X ini dengan kasus yang sama di dalam Y sama dengan X kuadrat dengan batas 0 sampai 2, sehingga 2 dari soal yaitu delta X sama dengan 2/n XI sama dengan I dikali delta X sama dengan 2I/n. Untuk menghitung luasnya masih sama dengan poligon dalam tadi. Bedanya tadi pada poligon dalam kan f xi dikurang 1, sedangkan pada poligon luar itu f xi saja, berarti sampai xn nya mulai dari x1 sampai xn nya karena x0 nya ini belum ada. Lalu untuk menghitung luasnya masih sama, yaitu f xi delta x sama dengan xi kuadrat delta x sama dengan 2i/n dikuadratkan dikali 2/n. 2i/n ini kita dapat dari xi ini lalu kita kuadratkan, dan 2/n ini kita dapat dari delta x ini, lalu hasilnya yaitu 8/n pangkat 3 i kuadrat. Nah, ini rumus ini yang sudah kita bahas pada poligon dalam. Kemudian kita cari luasnya dengan menambahkan sigma dan dijabarkan, yaitu 8/n pangkat 3 i kuadrat ini dipindahkan ke sini. Lalu kita masukkan ke dalam, yaitu tambah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat. Kalau di poligon dalam itu sampai n-1, kalau di poligon luar sampai n aja. Kalau poligon dalam mulai dari 0, kalau poligon luar mulai dari 1. Nah, karena kita sudah menjabarkan ini, lalu kita lanjut. Karena sama-sama 8n pangkat 3, kita keluarkan pada bagian ini dan mensisakan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah sampai dengan n kuadrat. Nah, ini merupakan rumus 2 atau jumlah khusus, dan langsung kita masukkan rumusnya ke dalamnya, yaitu bakal menjadi 8n pangkat 3 n tambah 1 kali 2n tambah 1/6. Nah, 6 ini kita keluarkan menjadi 8/6. 8/6 ini kita sederhanakan sampai menjadi 4/3. Lalu n pangkat 3 ini kita masukkan ke dalam, dan kita bisa menyederhanakan ini dengan kita kali 4 kali 2
N pangkat 3 tambah 3N kuadrat. Ini hasilnya 8/3 tambah 4/N tambah 4/3N kuadrat. Setelah disederhanakan sehingga limit N mendekati tak hingga sama dengan 8/3. Kenapa 8/3 ini merupakan sama dengan hasil dari poligon dalam yang sudah kita cari sebelumnya dan kita bandingkan sama poligon luar ini, hasilnya bakal tetap 8/3. Karena jika N mendekati tak hingga, maka hasilnya bakal tetap sama. Nah, begitu teman-teman penjelasan mengenai poligon luar. Nah, sebelum mengenal integral tentu, maka kita akan membahas terlebih dahulu partisi pada selang tertutup. Pada selang tertutup A dan B. Nah, partisi adalah kumpulan titik-titik yang berada pada A sampai B. Jadi A sampai B tadi kan selangnya tertutup. Nah, selang ini kita bagi nih, bagi partisi-partisinya. Partisi yang kita berikan dari X0, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Nah, N-nya ini tergantung dari banyak titik yang ingin kita buat nantinya. X0 yang berada pada awal ini sama dengan A. Nah, Xn yang berada di paling ujung ini sama dengan D. Titik-titik partisi ini kan membagi selang menjadi beberapa segmen atau subselang. Nah, ini subselang X0, X1, kemudian subselang X1, X2, subselang X2, X3, dan seterusnya. Nah, panjang tiap subselang ini memiliki panjangnya masing-masing. Kemudian, dengan partisi kita bisa mendefinisikan jumlah Riemann. Diberikan selang AB dan kita partisi, di mana partisinya di sini ada X0, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X6. Nilai 6 ini berarti N-nya ya, kita milih N-nya itu sampai 6. Tiap subselang ini itu memiliki titik sampelnya masing-masing. Ini yang di bawahnya yang warna biru itu merupakan titik sampel dari setiap subselang ini. Jadi titik sampel yang berada di setiap subselang ini itu bisa berada di mana saja. Bisa di tengah, bisa di kanan kiri, bahkan bisa juga berada di ujung-ujung sini, X0 ataupun X1. Nah, dengan partisi kita kan bisa mendefinisikan jumlah Riemann. Nah, di sini ada kurva Y sama dengan Fx. Dan kemudian selang dari A, B yang sudah kita partisi, ada selang tertutup A, B yang di dalam selang tersebut kita telah partisi menjadi subselang. Subselang X0, X1, kemudian X1, X2, X2, X3, dan seterusnya sampai X5 dan X6. Nah, di antara subselang ini kita memberikan titik sampel. Ada X bar 1 untuk X0, X1, kemudian X bar 2 untuk X1 dan X2, X bar 3 untuk X2 dan X3, dan seterusnya. Dari X bar atau titik sampel yang berada di dalam subselang ini, itu kita bisa tarik garis dari bawah ini ke atas menuju titik kurva. Lalu diberikan sebuah persegi. Ada persegi A1 untuk X0, X1, kemudian ada persegi panjang A2 untuk X1 dan X2, ada persegi panjang A3 untuk X2, X3. Nah, di dalamnya ini kan ada titik sampelnya. Nah, nantinya titik sampel ini akan berperan sebagai tinggi dari persegi ini, persegi semua ini. Dan titik partisi X0, X1, X3, X2, X4, X5, dan X6 itu nanti akan menjadi alas dari persegi-persegi ini. Bagaimana dengan delta X? Jadi alasnya itu delta X. Delta X itu kan X1 dikurang X0. Kemudian untuk yang persegi selanjutnya X2 dikurang X1. Untuk persegi selanjutnya delta X-nya itu X3 dikurang X2.
Lalu jumlah Riemann dapat kita definisikan yaitu total luas persegi di atas, yaitu A1, A5, dan A6 dikurang oleh total luas persegi di bawah, yaitu A2, A3, dan A4. Nah, lalu semua persegi ini kita jumlahkan. A1 ditambah A ditambah minus A2. Kenapa nilainya minus? Karena A2 ini letaknya di bawah, sama dengan A3 dan A4 itu letaknya di bawah, makanya nilainya minus. A1 tambah minus A2 tambah minus A3 tambah minus A4 ditambah A5 dan A6. A5 dan A6 sama dengan seperti A1 karena dia berada di atas dari garis X ini. Nah, tiap persegi A ini itu dapat kita hitung luasnya itu dengan alas kali tingginya ini ya. Tadi alasnya ini kan kita gunakan delta X. Berarti untuk A1 ini delta X-nya itu X1 dikurang X0 untuk alasnya. Kemudian dikali oleh tinggi. Tingginya itu F fungsi dari X bar I, yaitu fungsi dari titik sampel. Jadi titik sampel yang berada pada A1 ini nanti disubstitusikan pada fungsi ini, fungsi kurvanya, Y sama dengan Fx. Nah, itu yang nantinya akan menjadi tinggi dari persegi ini. Oke, berarti A sama dengan F X bar I dikali delta Xi. Nah, dari seluruh perjumlahan ini itu kan panjang, dapat kita singkat ke bentuk notasi sigma. Jumlah A-nya itu kan ada 6. Berarti sigma itu dimulai dari 1 sampai ke N, N-nya itu 6 dengan fungsinya F X bar I dikali delta Xi sebagai A atau persegi tersebut. Jadi, didapatlah formula jumlah Riemann, yakni sigma I mulai dari 1 sampai N dengan fungsinya F X bar I dikali delta Xi, di mana delta Xi sama dengan Xi dikurang Xi kurang 1, N itu banyak partisinya, dan X bar I itu adalah titik sampelnya. Jadi kita masuk ke contoh soal, yaitu hitung jumlah Riemann untuk Fn sama dengan X kuadrat tambah 1 pada interval min 1,2 menggunakan titik-titik partisi yang sama panjang. Dengan titik sampel yang berpadangan, X bar I adalah titik tengah dari subinterval ke I. Nah, jadi soal yang diberikan itu pada selang min 1,2, ini gambarnya. Jadi min 1 sebagai A dan 2 sebagai B. Kurvanya Fx sama dengan X kuadrat tambah 1, begini gambar kurvanya. Kemudian titik-titik partisinya diberikan itu ada 6, yaitu titik kurva pada grafiknya ini yang membagi selang min 1,2 ini ya, min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, dan 2. Kemudian juga ada titik sampel yaitu titik tengah dari subinterval ke I. Jadi min 1 ke min 0,5 itu titik tengahnya itu kan min 0,75. Nah, itu sebagai titik sampel. Nah, kemudian min 0,5 ke 0 juga itu titik tengahnya itu sebagai sampel, yaitu min 0,25. Seterusnya ada titik sampelnya itu min 0,25 aja, kemudian 0,75, 1,25, dan 1,75. Nah, pada soal ini kita kan telah tahu ada kurva, kemudian ada titik-titik partisi, juga ada titik sampelnya. Jadi langsung kita kerjakan saja. Formula Riemann sigma dari yang dimulai dari I sampai dengan 6 dengan fungsinya F X bar I dikali delta Xi. Jadi N yang diberikan itu titik partisi ya, titik partisinya itu 6. Ini kan X0, terus X1, X2,
X3, X4, X5, dan X6. Berarti N-nya itu ada 6. Juga Fxi bar dikali delta Xi-nya itu karena titik partisinya 6, itu ada 6 gitu, jadi kita jumlahkan. Jadi langsung kita jabarkan saja. F X bar I X1 dikali delta X1. Ini untuk yang pertama, persegi pertama ini. Kemudian ditambah F X bar 2 dikali delta X2 untuk yang persegi panjang yang kedua ini. Dan seterusnya sampai Fx bar 6 dikali delta X6 untuk persegi panjang yang ke-6 ini. Nah, X bar 1 titik sampelnya dari persegi panjang yang pertama yaitu min 0,75. Kemudian untuk persegi panjang yang kedua itu min 0,25. Jadi kita isi pada X bar 2 ini yaitu min 0,25. Jadi kita isi sesuai dari titik sampel yang ada pada gambar, kita masukkan ke soal. Untuk delta X1, delta X2, delta X1 berarti punya persegi panjang yang pertama ya. Berarti itu nilainya itu diambil dari min 0,5 dikurang min 1. Kemudian untuk delta X2 nya ini kita ambil dari persegi panjang yang kedua. X yang pertama itu 0, yang kedua min 0,5, kita kurangkan hasilnya nanti didapat 0,5. Begitupun juga dengan delta X3, delta X4, delta X5, dan delta X6. Selanjutnya F min 0,75. Nah, nilai min 0,75 ini, titik sampelnya itu harus kita masukkan ke fungsi dulu. Fungsinya apa tadi? Fungsinya itu adalah fungsi yang bentuk kurva ini, yaitu Fx sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi min 0,75 kita substitusikan ke X pada X kuadrat tambah 1 ini, didapatkan hasil 1,5625. Kemudian juga min 0,25 kita substitusikan ke X kuadrat tambah 1, hasilnya 1,065. Begitupun juga nilai F ini, titik sampelnya kita masukkan ke kurvanya, maka didapatkan hasilnya. Dikali delta ya. 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 0,5. Nah, karena 0,5 semua ini nilai delta X1 sampai delta X6 itu sama 0,5. Maka 0,5 bisa kita keluarkan dahulu. Jadi hasil dari substitusi sampel kurva itu ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan, lalu hasilnya 11,875. Baru 11,875 ini dikali 0,5 dikali dengan delta X tadi. Maka hasil akhirnya adalah 5,9375. Nah, 5,9375 ini adalah hasil dari jumlah Riemann, hasil dari jumlah seluruh persegi panjang yang mengakhiri kurva Fx sama dengan S kuadrat tambah 1. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa jumlah Riemann sama dengan total luas persegi panjang atas yang berwarna biru ini dikurang total luas persegi panjang bawah yang berwarna ungu. Nah, di sini ada titik-titik partisi pada selang A sampai B. Di sini kita lihat A itu sama dengan X0, B itu sama dengan Xm. Tapi kenapa di sini B itu sama dengan X6? Itu tergantung seberapa banyak kita akan membuat titik-titik ini. Nah, dalam gambar ini Xm-nya itu sama dengan X6. Oke, perhatikan norm P-nya. Nah, norm P-nya itu subselang yang terpanjang. Berarti ini kan subselang yang terpanjang. Dari gambar dapat kita lihat subselang yang terpanjang adalah X1 sampai X2. Berarti norm P-nya itu X2 dikurang X1. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah apa yang akan terjadi ketika norm P-nya itu menuju 0. Dapat kita lihat pada gambar yang terjadi adalah masing-masing subselangnya itu panjangnya sangat kecil. Nah, ketika norm P-nya menuju 0, maka kita akan mendapatkan seperti gambar di sebelah ini. Nah, ini adalah luas A1 ditambah luas A3 dikurang luas A2. Nah, untuk bagian yang ini, ketika norm P-nya menuju 0, maka sama yang tadi kita sebutkan, bahwasannya A1 ditambah A3 dikurang dengan A2. Nah, berarti dalam hal ini dapat dikatakan bahwa limit dari jumlah Riemann ketika norm P-nya itu menuju 0 adalah A1
tambah A3 dikurang A2. Secara khusus, dilihat bahwa ketika nompennya itu menuju 0, si limit dari jumlah rimennya ada, dan limitnya bisa diketahui, yaitu A1 tambah A3 dikurang A2. Hal inilah yang membawa kita pada konsep, di mana konsep tersebut adalah konsep keintegralan. Kita masuk pada pembahasan integral tentu. Nah, andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup AB, jika lim non p-nya menuju 0, sigma i mulai dari 1 sampai n, fx bar i dikali delta xi nilainya ada, maka f dapat terintegralkan pada batas AB. Lebih lanjutnya, integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann. F dari A ke B diberikan oleh integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan lim non P menuju 0 sigma I mulai dari 1 sampai N fx bar I dikali delta xi. Karena subselang terpanjangnya mendekati 0, maka sama dengan dari integral A sampai B di bawah kurva fx. Secara umum, integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx menyatakan batasan luas daerah yang tercangkup di antara kurva Y sama dengan fx, dan sumbu X dalam selang tertutup AB, yang berarti bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu X, dan tanda negatif diberikan untuk luas bagian-bagian yang berada di bawah sumbu X. Nah, secara simboliknya itu, integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx sama dengan A atas dikurang dengan A bawah. Nah, di mana A atas dan A bawah adalah seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, jadi ini adalah A atas dan ini adalah A bawah. Dalam definisi integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx, kita secara implisit menganggap bahwa A lebih kecil dari B. Kita hilangkan batasan itu dengan definisi-definisi berikut. Nah, ini itu merupakan sifat-sifat dari integral tentu, di mana yang pertama itu integral dengan batas bawah A dan batas atasnya juga A, fx dx sama dengan 0. Jadi kalau batas bawahnya A dan batas atasnya juga A, itu dia akan hasilnya itu 0. Yang kedua, integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx sama dengan minus integral dengan batas bawah B dan batas atas A, fx dx, A lebih besar dari B. Jadi, kita dapat tuliskan, nah ini contohnya jika kita memasukkan angka pada variabel A dan B-nya. Yang pertama itu, integral dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya juga 2, x pangkat 3 dx sama dengan 0. Nah, jika sama batas atas dan batas bawahnya, maka dia bernilai 0. Terus ada juga integral dengan batas bawah 6, batas atasnya 2, x pangkat 3 dx sama dengan minus integral dengan batas bawah 2 dan batas atasnya 6, x pangkat 3 dx. Akhirnya, kita tunjukkan bahwa x adalah variabel dummy dalam lambang integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx. Dengan ini, kita maksudkan bahwa x ini dapat diganti oleh sebarang lain. Tentu saja, asal ia diganti di setiap tempat kemunculannya. Jadi, kita dapatkan di sini, jika x ini mau diganti jadi t, maka dia dapat dituliskan ft. Nah, jika dx x-nya ini mau diganti dengan t, maka jadinya dt. Begitu juga dengan ft ini, jika t-nya mau diganti jadi u, maka dia akan fu. Nah, jika dt, t-nya mau diganti jadi u, dia akan menjadi du. Nah, di sini ada teorema juga, jika f terbatas pada selang tertutup AB dan ia kontinu di sana kecuali pada sejumlah terhingga titik, maka F terintegralkan pada selang tertutup AB. Khususnya jika F kontinu pada seluruh selang tertutup AB, maka ia terintegralkan pada selang tertutup AB. Nah, sebagai konsekuensinya dari teorema ini, fungsi-fungsi berikut adalah terintegralkan pada setiap selang tertutup AB. Nah, yang pertama itu ada fungsi-fungsi polinom. Fungsi-fungsi polinom ini selalu kontinu. Yang kedua ada fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Nah, ini juga selalu kontinu. Nah, fungsi-fungsi ini memenuhi kriteria teorema ini karena dia kontinu. Dan jika fungsinya pada selang terbatas, maka nilainya juga akan terbatas.
Yang ketiga, ada fungsi-fungsi rasional. Asalkan selang tertutup AB tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan suatu penyebutnya 0. Kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu penghitungan integral tentu. Dengan mengetahui bahwa suatu fungsi adalah terintegralkan, maka kita boleh menghitung integralnya memakai suatu partisi tetap, yaitu selang bagian sama panjang, dan dengan mengambil titik sampel xi dalam cara yang mudah untuk kita. Nah, di sini ada contoh soal, hitung integral dengan batas bawah minus 2 dan batas atas 3, x tambah 3 dx. Nah, penyelesaiannya, yang pertama itu kita partisikan interval dari minus 2 sampai 3 menjadi n interval bagian yang sama. Nah, maka delta x-nya itu sama dengan 3 dikurang minus 2 per n. Sama dengan kita dapatkan nilainya adalah 5 per n. Nah, selanjutnya tentukan titik-titiknya. Titik di sini kita gunakan titik sampelnya, intervalnya dari minus 2 sampai 3. Berarti XO-nya ini sama dengan minus 2. Nah, X1-nya sama dengan minus 2 ditambah delta X sama dengan minus 2 ditambah delta X-nya kan tadi sudah diketahui yaitu 5 per N. Jadi kita masukkan. Jadi X1-nya itu bernilai minus 2 ditambah 5 per N. Nah, begitu juga untuk X2-nya yaitu sama dengan minus 2 ditambah 2 kali delta X sama dengan minus 2 ditambah 2 dikali 5 per N sama dengan minus 2 ditambah 10 per N. Nah, akhirnya sampai dengan yang XI sama dengan minus 2 ditambah I dikali delta X sama dengan minus 2 ditambah 5 per N dikali I. XN sama dengan minus 2 ditambah N dikali delta X sama dengan minus 2 ditambah N dikali 5 per N sama dengan minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi XO-nya itu sama dengan minus 2 dan XN-nya itu adalah 3. Nah, jadi Fx sama dengan X tambah 3 itu dari soalnya X tambah 3, maka Fxi sama dengan Xi ditambah 3. Xi-nya tadi kita udah dapat nilainya minus 2 ditambah 5 per N kali I, jadi kita masukin ditambah 3. Jadi kita operasikan perhitungan ini, maka akan menghasilkan 1 ditambah 5 per N dikali I. Setelah itu kita cari menggunakan jumlah remain. Kita memanfaatkan integral tentu dengan menggunakan jumlah remain. Jadi ini adalah rumus jumlah remain. Rumusnya yaitu sigma I mulai dari 1 sampai N Fx bar I dikali delta Xi sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai N Fxi ditambah delta Xi. Nah, sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai N. Ini kan Fxi-nya kita udah dapat nilainya. Fxi-nya itu adalah 1 ditambah 5 per N dikali I. Maka kita masukkan ke sini. Terus delta Xi-nya itu kita juga udah dapat tadi kan 5 per N. Sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai N. Jadi yang ini kita operasikan. Nantinya akan mendapat 5 per N ditambah 25 per N kuadrat dikali I. Nah, ini 5 per N-nya kita keluarin. 5 per N sigma I mulai dari 1 sampai N. 1 ditambah 25 per N kuadrat, sigma I mulai dari 1 sampai N, I, sama dengan 5 per N. Nah, ini perhitungannya itu adalah menggunakan aturan konstanta. Jadi, N dikali 1 sama dengan N. Jadi, 5 per N dikali N ditambah 25 per N kuadrat. Nah, yang ini itu menggunakan deret khusus sigma. Jadi, menghitungnya dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Nah, jadi sama dengan 5 ditambah 25 per 2, karena ini sama ini itu dibalik. 25 per 2 dikali dengan N dalam kurung N tambah 1 per N kuadrat. Jadi, didapatkan 5 ditambah 25 per 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per N. Nah, karena masih muncul N-nya, maka kita menggunakan teorema sebelumnya yang menjelaskan bahwa lim norm P menuju 0 sigma I mulai dari 1 sampai N Fx bar I dikali delta Xi. Jadi kita menggunakan ini. Kita bisa limitkan, karena tadi masih muncul N, maka kita memanfaatkan menggunakan limit. Sama dengan lim N menuju tak hingga 5 ditambah 25 per 2 dalam kurung 1 tambah 1 per N. Nah, jadi karena ini norm P menuju 0, maka setara dengan N menuju tak hingga. Jadi sama dengan 5 tambah 25 per 2.
Nah, untuk yang ini itu ketika n-nya ini menuju tak hingga, maka 1 ditambah 1 per n-nya itu bernilai 0, maka dia tidak dimasukkan lagi ke sini. Karena kalau 5 ditambah 25 per 2 ditambah 0, hasilnya bakal tetap 35 per 2. Nah, itulah jawabannya, 35 per 2.